Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debra Dian Selin Duan Septiman Gisen dengan NIM 202318800002. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul hubungan antara lama menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan aktivitas enzim amilase pada saliva. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari proposal blok metodologi penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Diabetes mellitus atau yang sering disingkat dengan DM telah menjadi ancaman kesehatan global dengan peningkatan prevalensi yang signifikan di berbagai belahan dunia. Perkiraan pada tahun 2025 sekitar 425 juta jiwa akan menderita diabetes mellitus yang merupakan 10% dari prevalensi 10% dari populasi dunia. Dan 90% dari populasi penderita diabetes mellitus akan menderita diabetes mellitus tipe 2. Angka ini lebih tinggi dibandingkan data Riskesdas pada tahun 2018 yang menunjukkan prevalensi sekitar 8,5% berdasarkan hasil pemeriksaan gula darah. Laporan terbaru Atlas International Diabetes Federation pada tahun 2021 menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu sekitar 28,6 juta penduduk Indonesia berusia 20-79 tahun terkena DM tipe 2 dengan prevalensi 10,5%. World Health Organization memprediksi jumlah pasien DM di Indonesia akan melonjak menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Pada tahun 2021, prevalensi penderita diabetes mellitus di Provinsi Jawa Timur sejumlah 929.810 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 863.686 jiwa. Diabetes mellitus disebabkan karena paparan kadar gula darah tinggi hiperglikemia kronis yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, mikroangiopati, dan kerusakan pada sistem saraf yaitu neuropati. DM yang berkepanjangan merusak saraf otonom baik simpatis dan parasimpatis yang berfungsi mengatur sekresi kelenjar ludah sehingga menghambat perintah untuk menghasilkan saliva dan enzim di dalamnya. Terjadi perubahan struktur kelenjar yang disebut sialidosis diabetik, ditandai dengan infiltrasi lemak dan atrofi sel asinar atau sel penghasil enzim. Kerusakan fungsional ini mengubah komposisi biokimia air liur termasuk aktivitas enzim amilase yang dapat mencerminkan kondisi sistemik tubuh tanpa prosedur invasif. Mengapa DM perlu diperhatikan? Komplikasi DM merupakan porsi terbesar dalam pembiayaan penyakit kronis. Pada tahun 2020, beban biaya diabetes pada sistem JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional diprediksi mencapai 81,2 triliun rupiah. DM sering disertai komplikasi akut dan kronik serius yang meningkatkan angka kematian dan menurunkan kualitas hidup pasien. Penyakit ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM dan produktivitas nasional karena sifatnya yang menahun. Kerusakan organ tetap bisa berlanjut di masa depan akibat paparan gula darah tinggi di masa lalu, sehingga deteksi dini dan pengelolaan komprehensif sangat krusial. Mengingat tingginya jumlah penderita, diperlukan metode pemantauan yang lebih nyaman seperti melalui saliva untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengontrol penyakitnya. Lamanya waktu seseorang menderita diabetes mellitus menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam mempelajari dampak diabetes dengan komposisi air liur. Seseorang dengan diabetes yang lama akan terjadi perubahan dalam komposisi air liurnya yang bisa menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan mulut. Metode yang digunakan saat ini adalah menggunakan darah dengan prosedur yang invasif, membutuhkan tenaga terlatih dan menyebabkan rasa sakit. Untuk metode alternatif menggunakan saliva merupakan prosedur yang non-invasif dan nyaman, mudah dikumpulkan melalui spitting atau meludah, dan cermin kondisi sistemik tubuh. Zat-zat dari darah berpindah ke saliva melalui difusi dan transportasi aktif, sehingga perubahan komposisi saliva seperti peningkatan amilase atau asam urat dapat mencerminkan kondisi sistemik tubuh tanpa perlu prosedur invasif. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara lama menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 dengan aktivitas enzim amilase pada saliva, dengan tujuan umum menganalisis adanya hubungan antara lama menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) dengan aktivitas enzim amilase pada saliva. Tujuan khusus yang pertama adalah mengukur lama menderita penyakit pada pasien DM tipe 2, yang kedua mengukur aktivitas enzim alfa amilase saliva pasien DM tipe 2, yang ketiga menganalisis hubungan lama menderita penyakit DM tipe 2 dengan aktivitas enzim alfa amilase saliva. Manfaat teoritis yang pertama adalah menambah pengetahuan mengenai hubungan lama menderita penyakit gangguan metabolisme glukosa secara sistemik diabetes mellitus dengan perubahan komposisi biokimia di area mulut, terutama pada aktivitas enzim alfa amilase. Menjadi data awal bagi para peneliti di masa depan yang ingin pelajari biomarker saliva sebagai metode pemeriksaan diagnostik non-invasif selain dari tes darah. Manfaat praktis yang pertama, memberikan wawasan pada para tenaga medis bahwa individu dengan DM tipe 2 berhadapan dengan potensi perubahan pada aktivitas enzim saliva.
Jika penelitian ini menghasilkan temuan yang signifikan, generasi mendatang dapat mengakses cara pemantauan kesehatan yang lebih praktis tanpa harus menjalani pengambilan darah secara berkala. Membantu proses instansi kesehatan menyusun program screening kesehatan komprehensif seperti strategi preventif untuk memantau kesehatan individu menderita diabetes kronis, dan menjadi acuan dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya menjaga kadar gula darah yang stabil. Diabetes mellitus atau DM adalah salah satu penyakit metabolik kronis pada metabolisme karbohidrat, di mana glukosa kurang dimanfaatkan sebagai sumber energi dan diproduksi secara berlebihan oleh tubuh melalui proses gluconeogenesis atau proses metabolik pembentukan glukosa baru dari bahan non-karbohidrat seperti asam laktat, gliserol, dan asam amino yang utamanya terjadi di dalam hati dan korteks ginjal. Dan glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa, terutama glukosa 1-fosfat, di hati dan otot untuk menghasilkan energi dan mempertahankan kadar gula darah saat tubuh kekurangan asupan, berpuasa, atau berolahraga yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia. Penelitian ini menetapkan kriteria inklusi usia lebih dari 40 tahun karena risiko menderita intoleransi glukosa dan DM tipe 2 meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia. Data menunjukkan prevalensi DMT2 di Indonesia mencapai 10,5% pada penduduk usia 20-79 tahun, di mana risiko ini semakin terakumulasi pada kelompok usia dewasa. Bentuk paling umum diabetes mellitus yang mencakup 90-95% dari seluruh kasus diabetes adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh kehilangan sekresi insulin sel beta yang progresif, bukan melalui proses autoimun. Seringkali terjadi bersamaan dengan resistensi insulin dan sindrom metabolik, sehingga insulin tidak dapat mengkompensasi glukosa darah yang mengakibatkan kondisi hiperglikemik atau glukotoksisitas. Gejala klasik dari diabetes mellitus ada poliuria atau sering buang air kecil, polidipsia sering haus, polifagia sering merasa lapar, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Terkait kriteria laboratorium, kadar glukosa darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, kadar glukosa plasma 2 jam setelah TTGO lebih dari 200 mg per desiliter, dan kadar HbA1c lebih dari 6,5%. Untuk lama menderita penyakit DM tipe 2 sendiri dikelompokkan menjadi kurang dari 5 tahun, lebih dari 5-10 tahun, lebih dari 10-15 tahun, dan lebih dari 15 tahun. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diabetes mellitus. Yang pertama ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu ada ras dan etnis, riwayat keluarga, riwayat kehamilan. Riwayat kehamilan ini mencakup bayi dengan berat badan lahir atau BBL lebih dari 4 kg, riwayat diabetes gestasional, individu dengan berat badan lahir rendah kurang dari 2,5 kg. Faktor yang dapat dimodifikasi adalah berat badan berlebih atau dengan IMT lebih dari 23 kg per meter persegi, obesitas sentral dengan lingkar pinggang lebih dari 90 cm untuk laki-laki dan lebih dari sama dengan 80 cm untuk perempuan. Kurangnya aktivitas fisik, hipertensi atau sedang menjalani terapi hipertensi dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 140 per 90 mm air raksa. Dislipidemia, kadar kolesterol HDL kurang dari 35 mg per desiliter, dan atau kadar trigliserida lebih dari 250 mg per desiliter. Lalu ada diet tidak sehat dengan pola makan tinggi glukosa dan rendah serat. Ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi resiko DM tipe 2, yaitu ada riwayat prediabetes atau sebelumnya pernah terdeteksi memiliki toleransi glukosa terganggu atau TGT, lalu glukosa darah puasa terganggu atau GDPT, sindrom polikistik ovarium atau PCOS, penyakit kardiovaskular seperti memiliki penyakit riwayat jantung koroner PJK, stroke atau penyakit arteri perifer atau PAD, lalu infeksi HIV dan obat-obatan, penggunaan obat antiretroviral atau ARV tertentu seperti golongan protease inhibitor atau PI. Kondisi klinis lain seperti munculnya tanda resistensi insulin berat, contohnya akanthosis nigricans, yaitu perubahan warna kulit menjadi lebih gelap dan tebal di area lipatan. Manusia memiliki 3 pasang kelenjar saliva mayor, yaitu kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual, serta sekitar 600 hingga 1000 kelenjar saliva minor yang tersebar di rongga mulut. Kelenjar parotis adalah kelenjar terbesar terletak di depan telinga dan menyalurkan saliva melalui ductus tensin. Kelenjar submandibular yang berukuran kira-kira sebesar walnut
terletak di bawah rahang dan mengeluarkan sekretnya melalui ductus Wharton. Kelenjar sublingual merupakan yang terkecil di antara kelenjar mayor dan terletak pada dasar mulut di bawah lidah. Struktur fungsional kelenjar terdiri dari sel asinar yang memproduksi cairan, sel duktal yang memodifikasi elektrolit, dan sel mioepitel yang memeras saliva keluar dari kelenjar. Untuk penjelasan patofisiologi akan dijelaskan juga pada penjelasan kerangka konseptual. Hubungan antara lama menderita dengan komplikasi. Lama menderita diabetes mellitus berkaitan dengan akumulasi kerusakan organ dan peningkatan risiko komplikasi yang bersifat progresif. Semakin lama seseorang menderita diabetes mellitus, maka semakin besar risiko terjadinya neuropati otonom dan infiltrasi lemak atau steatosis pada kelenjar saliva yang menyebabkan penurunan fungsi sekresi secara bertahap. Adanya fenomena memori metabolik menyebabkan kerusakan sel urat tetap berlanjut di masa depan akibat paparan gula darah tinggi di masa lalu meskipun saat ini kadar gula darah sedang terkontrol. Saliva adalah cairan kompleks tidak berwarna yang disekresikan oleh kelenjar ludah mayor dan minor untuk menjaga keseimbangan dinamis dalam rongga mulut. Cairan ini berfungsi sebagai dalam tanda kutip penjaga gerbang utama bagi sistem pencernaan di pintu masuk traktus gastrointestinal. Fungsi utamanya meliputi pelumasan mukosa oral untuk memfasilitasi proses mengunyah, menelan, serta mendukung kemampuan berbicara. Saliva terdiri dari 99,5% air dan mengandung komponen pelindung seperti imunoglobulin A dan lisozim. Amilase saliva petiolin adalah enzim hidrolase yang berfungsi memecah karbohidrat kompleks polisakarida menjadi sakarida maltosa di rongga mulut. Aktivitas enzim ini mencapai puncak pada rentang pH 6,9 hingga 7. Suhu optimum untuk aktivitas enzim amilase saliva adalah 37 derajat Celcius, namun juga menunjukkan stabilitas pada suhu yang lebih rendah seperti 20 derajat Celcius. Aktivitas enzim amilase saliva akan menurun seiring dengan peningkatan suhu. Pada suhu 45 derajat Celcius, enzim amilase tidak menunjukkan aktivitas enzimatik dalam jangka waktu yang lama. Secara normal, kadar amilase mengikuti ritme tubuh, yaitu rendah saat bangun tidur dan meningkat saat pagi hari. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observational analitik dengan pendekatan metode cross-sectional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu lama menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) sebagai variabel independen dan aktivitas enzim amilase saliva sebagai variabel dependen. Dalam rancangan penelitian ini, pengukuran variabel lama menderita penyakit dan pengambilan sampel saliva untuk uji aktivitas enzim amilase dilakukan pada satu waktu yang bersamaan terhadap subjek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan secara wawancara dan mengambil data sekunder berupa rekam medis pasien pada waktu yang sama di Puskesmas X, Surabaya, Jawa Timur, dengan tanggal pelaksanaan sekitar bulan November 2026. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk populasinya adalah seluruh pasien rawat jalan di Puskesmas X, Surabaya, Jawa Timur, dan sampelnya penderita diabetes mellitus tipe 2 (DMT2) yang berkunjung ke Puskesmas X, Surabaya, Jawa Timur. Untuk teknik samplingnya, teknik non-random atau non-probability sampling, metode consecutive sampling, di mana setiap subjek yang memenuhi kriteria inklusi diambil sebagai sampel sampai jumlah sampel yang dibutuhkan terpenuhi. Untuk besar sampel minimal per kelompok, jumlah 52, dihitung menggunakan rumus Lemeshow untuk analisis korelatif, dibagi menjadi kelompok case group atau DM tipe 2 dan grup kontrol. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi, kriteria inklusi, pasien yang telah didiagnosis DM tipe 2 secara medis, berusia lebih dari 40 tahun, dan pasien non-diabetes, bersedia diwawancarai, bersedia menandatangani informed consent. Lalu untuk kriteria eksklusi, pasien dengan riwayat operasi kelenjar saliva atau radioterapi di area kepala dan leher, pasien dengan kelainan kelenjar saliva, perokok aktif, tingkat hidrasi pasien dengan lesi atau infeksi oral. Definisi operasional variabel. Untuk variabel dependen, lama menderita DM tipe 2, dengan definisi waktu sejak didiagnosis pertama hingga penelitian dilakukan, cara pengukurannya dengan wawancara dan rekam medis, kategorinya skala ordinal dengan kurang dari 5 tahun, lebih dari 5-10 tahun, lebih dari 10-15 tahun, dan lebih dari 15 tahun. Untuk variabel independennya, aktivitas enzim amilase pada saliva dengan definisi kekuatan katalitik enzim dalam saliva dengan metode spektrofotometrik dengan kategori skala ordinal, menurun, normal, dan meningkat. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur pengumpulan data dan penelitian menggunakan gambaran sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan penelitian. Peneliti harus mengurus izin penelitian dan memperoleh persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian. Setelah izin diperoleh, peneliti dapat berkoordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan tempat penelitian dilakukan. Yang kedua ada identifikasi populasi.
Subjek penelitian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang ketiga ada informed consent, subjek yang memenuhi kriteria dijelaskan mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian. Kemudian responden yang bersedia mengikuti penelitian diminta untuk menandatangani informed consent. Yang keempat, pengumpulan data dasar. Wawancara terstruktur, pengisian kuesioner, dan telaah rekam medis untuk mengetahui data karakteristik responden dan menentukan variabel lama menderita DM tipe 2, kurang dari 5 tahun, lebih dari 5-10 tahun, lebih dari 10-15 tahun, dan lebih dari 15 tahun. Selanjutnya yang kelima ada persiapan subjek. Subjek diinstruksikan untuk melakukan pembersihan gigi tanpa menggunakan pasta gigi pada pagi harinya, tidak makan atau tidak minum minimal 45-60 menit sebelum pengambilan sampel. Yang keenam, pengambilan sampel saliva. Sampel saliva diambil pada jam yang ditentukan antara jam 9-12 untuk menjaga kestabilan kondisi fisiologis subjek. Subjek dalam posisi duduk istirahat, kepala menunduk, bibir tertutup, dan tidak menggerakkan lidah. Subjek diinstruksikan berkumur dengan air bersih, kemudian saliva dibiarkan terkumpul di dasar mulut selama 3 menit tanpa stimulasi atau unstimulated saliva. Setiap 1 menit, saliva dikeluarkan atau spitting dan ditampung ke dalam gelas kimia atau wadah steril sesuai prosedur standar yang telah disiapkan. Saliva yang terkumpul diambil sebanyak 3 ml, kemudian ditambah dengan 9 ml aqua bides perbandingan 1:3, dimasukkan ke dalam tabung, ditutup dengan parafilm dan dibolak-balik secara perlahan agar homogen. Yang ketujuh, penanganan sampel. Sampel saliva dianalisis di laboratorium. Pertama, kita menyiapkan larutan starch amilum 0,5% dengan mencampurkan 500 mg starch ke dalam 100 ml aqua bides. Kemudian campurkan 4 ml amilum 0,5%, 0,4 ml saliva encer, dan 0,2 ml aqua ke dalam tabung reaksi. Ambil 0,1 ml campuran tersebut setiap 15 detik dan pindahkan ke tabung berisi 4 ml HCl 0,05 N. Untuk menghentikan aktivitas enzim, tambahkan 0,4 ml larutan KIKIO3 atau iodium untuk memicu reaksi warna. Perubahan warna diamati secara bertahap dari biru keunguan, merah keunguan, merah kecoklatan hingga mencapai warna kuning. Setelah warna kuning terbentuk, waktu dicatat dan sampel segera dibaca menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang atau lambda 520 nm untuk menghitung jumlah substrat yang telah dicerna. Yang ke-8, pengolahan dan analisis data. Aktivitas enzim dihitung berdasarkan jumlah substrat yang dicerna per menit menggunakan rumus absorbansi. Hasil akhir dinyatakan dalam satuan miligram substrat yang dicerna per mililiter saliva per menit. Data diuji distribusinya menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Hubungan antara lama menderita penyakit dengan aktivitas amilase diuji menggunakan uji korelasi Spearman dengan batas kemaknaan P kurang dari 0,05. Untuk instrumen penelitian, alat penelitian yang dibutuhkan adalah gelas kimia atau wadah tabung polipropilena, storage box berisi es gel, tabung reaksi, kuesioner atau rekam medis, parafilm, spektrofotometer, stopwatch atau alat mencatat waktu. Untuk bahan penelitiannya adalah saliva, starch solution atau larutan amilum 0,5%, HCl 0,05 N, larutan KIKIO3 atau iodium, lalu ada aqua bides atau aqua bides destilat. Untuk pengolahan datanya, yang pertama perhitungan aktivitas enzim, mengonversi hasil pembacaan absorbansi dari spektrofotometer ke dalam jumlah substrat yang dicerna menggunakan rumus. Jumlah substrat yang dicerna sama dengan 200 mg per absorbansi T1 kurang absorbansi blanko per absorbansi T0 kurang absorbansi blanko kali 200 mg. Sehingga aktivitas enzim amilase saliva sama dengan jumlah substrat yang dicerna per mili saliva per menit. Lalu data diolah menggunakan software program JASP 0.95.4. Untuk rencana analisis data, yang pertama ada analisis univariat, yaitu mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian dalam bentuk mean atau rata-rata dan standar deviasi SD dari aktivitas amilase saliva pada setiap kelompok lama menderita DM tipe 2. Yang kedua, uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Yang ketiga, analisis bivariat menguji hubungan antara lama menderita penyakit dengan aktivitas amilase. Menggunakan uji korelasi Spearman, menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang memiliki skala ordinal-ordinal. Hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai P kurang dari 0,05 dan interval kepercayaan atau confidence interval 95%. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.